Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sona Amelia dengan NPM 2125200053. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perilaku profesionalisme dalam dunia kerja. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, pengembangan karakter dan kompetisi yang berada di kelas MJ 7A. Profesionalisme di dalam sebuah perusahaan itu menurut saya itu bagaimana cara kita memakai pakaian dan berpenampilan yang rapi, terus bagaimana cara kita menjaga kebersihan kantor, bagaimana cara kita memakai pakaian sesuai dengan kode etik perusahaan. Terus yang kedua, adanya komunikasi yang efektif. Gunakan bahasa-bahasa yang profesional, bahasa-bahasa yang sekiranya itu tidak membuat lawan bicara kita itu bingung dengan bahasa yang kita gunakan. Terus dengarkan yang baik saat berkomunikasi. Kalau ada orang yang bicara, kitanya akan mendengarkan dengan baik, seperti itu kan. Terus hindari juga menggunakan bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Kemudian yaitu tepat waktu. Kalau menurut saya itu profesionalisme dalam dunia bekerja itu kalau tepat waktu itu sangat dibutuhkan. Karena misalnya kita lagi menemui klien atau kita lagi ada janjian sama orang, kalau kitanya aja ngaret sampai setengah jam atau mungkin dianya menunggu kita sampai 1 jam, itu kan pasti nggak buat reputasi perusahaan itu tuh menjadi nggak baik. Yang awalnya itu sebenarnya baik-baik saja. Kemudian misalnya kita mau ke kantor, usahakan sebelum masuk itu kita udah stay di kantor. Sikap etis dan jujur, menghormati pendapat orang lain, berperilaku baik terhadap orang lain tanpa memandang jabatan, baik itu misalnya jabatan yang rendah atau jabatan yang tinggi, jangan kita beda-bedakan. Kemudian menjaga rahasia perusahaan. Menjaga rahasia perusahaan itu seperti kayak misalnya kita tuh udah enggak lagi bekerja sama dengan perusahaan itu, ya kita tetap menjaga perusahaan itu gitu, menjaga nama baik perusahaan itu. Terus bersikap proaktif dan bertanggung jawab. Itu sebenarnya bagus banget dalam dunia profesionalisme dalam dunia kerja, yang dimana kita mengambil inisiatif dalam menyelesaikan pekerjaan dan menawarkan solusi-solusi untuk membangun perusahaan itu sendiri. Kemudian kita juga harusnya bisa mengelola emosi. Mengelola emosi itu ya misalnya kita ini lagi banyak masalah, atau kita ini lagi ada masalah internal di luar atau apapun, tetapi ada karyawan tuh yang rese, ya bagaimana cara kita mengatur emosi kita. Konsisten dalam kinerja kita ini seperti mempertahankan kualitas kerja kita secara konsisten, tunjukkan komitmen terhadap pekerjaan dan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir itu menurut aku sih bersikap terbuka dengan kritik. Misalnya ada yang orang yang mengkritik kita itu tetap kita dengarkan, karena sebuah kritik itu sebenarnya untuk membangun keperbedaan untuk diri kita sendiri. Berapa penting sih profesionalisme ketika bekerja? Kalau menurut saya sendiri, ya saya pribadi, profesionalisme itu sangat penting dalam dunia kerja karena memiliki dampak langsung terhadap reputasi pribadi perusahaan itu sendiri, baik itu lingkungan kerja dan keberhasilan buat diri kita sendiri. Beberapa alasan mengapa profesionalisme itu sangat penting. Yang pertama, itu pastinya membangun reputasi yang baik bagi perusahaan itu sendiri. Ya, bersikap profesional itu membantu membangun reputasi sebagai karyawan yang dapat diandalkan, kompeten dan kredibel. Dan reputasi itu penting untuk kemajuan karir, promosi, atau mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Misalnya kita ini profesional nih, kita ini ngebuat tugas itu nggak sampai deadline udah dikumpul. Misalnya kalau kita ini buat solusi buat perusahaan itu tuh lebih maju gitu kan, pasti kan atasan tuh melihat gitu kan, dan siapa tahu nanti kita dikasih jabatan yang lebih tinggi, dikasih tanggung jawab yang lebih besar ke depannya, seperti itu. Kemudian meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Ketika kita bertindak profesional, pasti orang lain akan mempercayai kita kan. Kayak misalnya kita tuh dikasih amanah buat menyampaikan sesuatu hal, tapi kita nggak kita sampaikan, pasti orang itu kan ada rasa kecewa sampai kita kan.
Nah, kalau kita tuh bertindak profesional, kita itu selalu inisiatif yang baik gitu kan, pasti kan orang-orang itu pasti mempercayai kita, rekan kerja, bahkan atasan juga dan klien juga merasa bahwa kita ini bisa diandalkan untuk menyelesaikan tugas dan menangani situasi dengan baik dan bijak gitu kan. Kemudian adanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Biasanya profesionalisme dalam dunia kerja itu mencerminkan itu kemampuan dari kita, kemampuan kita ini dalam bekerja kita secara fokus dan tepat waktu. Ini membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaan kita sehari-hari dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pastinya kalau kitanya juga profesional, pasti lingkungan kerjanya juga menjadi lebih positif ya. Kemudian meminimalkan kesalahpahaman dan konflik. Komunikasinya profesional dan transparan, mengurangi risiko kesalahpahaman atau konflik antar karyawan. Kemudian meningkatkan kesempatan karir. Profesionalisme seringkali menjadi faktor penentu dalam promosi atau penghargaan atau penaikan jabatan bagi karyawan itu sendiri. Dan membangun citra perusahaan. Citra perusahaan itu ketika karyawan bersikap profesional, mereka tidak hanya meningkatkan reputasi pribadi, tapi juga citra perusahaan itu juga misalnya hubungannya dengan kliennya itu menjadi lebih baik gitu kan. Kemudian ada juga menghadapi tantangan dengan bijak. Kita tuh memupuk kepercayaan diri, bertindak profesional, dan membantu membangun rasa percaya diri ketika Anda mampu mengatasi tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian bagaimana sih profesionalisme ini berkaitan dengan karir kerja? Kalau menurut saya profesionalisme ini memiliki kaitan yang erat dengan pengembangan karir karena secara langsung mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kemampuan, etika kerja dan potensi kita sendiri. Dan di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa cara profesionalisme yang berkaitan dengan karir. Yang pertama itu reputasi dan kredibilitas, yaitu profesionalisme membantu membangun reputasi sebagai karyawan yang dapat diandalkan, jujur dan kompeten. Pastinya reputasi ini sangat penting dalam jangka panjang ya, terutama jika Anda menginginkan kesempatan untuk promosi dan rekomendasi dalam karir. Misalnya kita tuh mau ngejar tingkatan kita yang lebih atas lagi, misalnya kayak jabatan kita naik, misalnya hari ini kita cuma karyawan biasa, besoknya kita jadi direktur. Nah, seperti itu. Memiliki profesionalisme dalam bekerja, pasti atasan itu mempromosikan kita kan sebagai karyawan karena kita bisa diandalkan, terus bertanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu, terus memberikan solusi yang baik untuk perusahaan. Pasti kan atasan kita itu menotis kita kan. Kemudian membangun jaringan dan hubungan yang kuat. Profesionalisme ini membuat kita lebih mudah bekerja dengan orang lain dan membangun hubungan yang positif pastinya kan. Yang terakhir adanya pengaruh terhadap keputusan manajemen, yang dimana manajemen seringkali memperhatikan karyawan yang menunjukkan sifat profesionalisme dalam perilaku mereka sehari-hari. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.